Modul 1 Operasi Dasar BGC 8088. Pertama, assemble program di bawah ini dengan menggunakan perintah A100, di mana kita memulai dari alamat ke-100. Kita tulis A100. Kita akan memulai dari alamat ke-100. Tulis line program sesuai dengan di modul. Move spasi AL,61. Tulis alamat sesuai ikuti langkah-langkah sesuai dengan penulisan yang ada pada modul. Nyentel 84 masih kita tulis int spasi 85. Jika sudah, kita tulis G sama dengan 100, dimana kita akan menjalankan program pada alamat 100. Maka hasilnya adalah A kecil. Lalu kita tulis hasilnya pada modul. Di sini kita ketahui move AL,61, maka nilai AL saat ini adalah 61. Lalu di sini ada INT 84 yang akan mencetak nilai AL sesuai dengan bahasa ASCII. Nah, di sini ASCII dari 61 adalah A kecil. Lalu di sini INT 85 adalah untuk mengakhiri program. Maka yang tercatat di sini adalah A kecil. Lalu di sini unassemble program yang telah dituliskan pada alamat memori 100 dengan menggunakan perintah U100. Di sini kita lanjut, kita tulis U100. Nah, di sini terlihat operation code. Langsung kita tulis pada line program. Lalu kita enter untuk melihat yang selanjutnya. Di sini terdapat operation code-nya lagi. Kita pindahkan ke modul. Nah, di sini salin opcode dari program nomor 4 ke alamat memori 200 dengan menggunakan perintah alamat memori, kode. Pisahkan antar dua digit opcode dari program di atas menggunakan koma. Contohnya adalah seperti ini. Berarti kita coba langsung ke BGC-nya. 200, B0, 61, CD, 84, CD, 85. Jika sudah, langsung kita coba seperti yang tadi, go alamat 200, karena kita menyimpan di alamat 200, maka akan keluar sama seperti yang sebelumnya. Kita tulis di sini. Maka apa yang terjadi sama dengan perintah di alamat ke-100. Nah, di sini ada pertanyaan, apa dimaksud dengan mnemonic code dan operation code? Ini sebagai PR kalian cari di internet. Berikut pada modul 2 merupakan operasi percabangan dan penekanan pada keyboard di BGC 8088. Seperti biasa, kita harus menentukan alamat awal terlebih dahulu dengan cara kita ketik A,
Di sini misalkan 100. Kita klik enter atau carriage return. Nah, di sini akan muncul yang namanya CS dan IP, yaitu kode segmen dan index pointer. Kita tuliskan pada kolom CS dan IP. Kemudian kita ketikkan sintaks di sini, yaitu move si, 200. Move si. Kita klik enter. Nah, kita tulis lagi alamat yang ada di bawah sini. Di sini tertulis move di, 300. Kita masukkan lagi. Nah, selanjutnya di sini 0106. Kemudian perintah int81 yang fungsinya di sini adalah sebagai interupsi dari keyboard 108. Pada kolom yang CS, karena dia bernilai sama 0,100, jadi kita tulis yang IP saja di sini karena dia sama sampai akhir. Berikutnya adalah CMP-AL, 61. Ya, berikutnya kita ketikkan di sini move AH, 00 dengan alamat 106. Kita enter. Selanjutnya kita tulis di sini 108. Selanjutnya yang di bawah ada CMP-AL, 61. AL di sini merupakan akumulator low, sedangkan 61 merupakan nilai SC-nya. Kita enter. Di sini 10A. Kemudian JEB kita tulis lagi. Nah, karena nilai B di sini merupakan alamat di bawah dari sintaks program. Nah, sedangkan pada B kita belum mengetahui. Jadi kita bisa isi nilai B yang di sini dengan nilai random. Misalkan kita isi 100. Jadi di sini kita isi JE 100 tanpa menggunakan 0 di depannya. Kita enter. Didapatkan 10C. Selanjutnya ada CMP-AL, 62. Didapatkan 10E. Kita isi di sini 10E. Selanjutnya kita isi dulu sintaks programnya di sini CMP AL, 62. Kita enter. Didapatkan 110. Kita tulis lagi di sini. JEC. Nah, ini sama dengan kasus yang tadi, karena C ini kita belum dapat alamatnya, dia kan masih di bawah sini. Jadi kita bisa ngisi nilai C-nya dengan nilai random. Misalkan kita isi dengan nilai yang di alamat JEC-nya, berarti dia 110. Kita isi JE spasi 110. Kita klik enter lagi. 112. Kita tulis lagi di sini. Nah, karena di sini JMP A udah didapetin nih di awal, nilainya 100. Jadi kita isi JMP 100. Kita klik enter. Didapatkan 114.
Sini move CX, 15. CX merupakan counter register sebagai pencacah dari suatu operasi. Kita klik enter lagi, didapatkan 117. Nah, di sini ada move file, SI. SI di sini dia merupakan data yang ada pada alamat ke-200. Nah, fungsinya dari kurung siku ini dia untuk menyimpan nilai string. Jadi harus memakai kurung siku di sini. Kita ketikkan dulu move file, SI. Kita klik enter, dapatkan 119. INT 84 untuk mencetak suatu karakter ASCII. Kita klik enter lagi, 11B. B perintahnya adalah increment SI, artinya dia melakukan penambahan pada data di SI atau source index ini. Kita ketikkan increment spasi SI, kemudian kita klik enter lagi, didapatkan 11C. Nah, ini dia pada alamat 11C loop ke alamat D, sedangkan dari sini 117, berarti bisa kita tulis langsung di sini 117. 117, kita klik enter lagi. Berikutnya 11E. Didapatkan move AL, ini 0 ya, 0D pada alamat 11E. Klik enter lagi. Nah, di sini 120. Kita cetak lagi karakter ASCII-nya dimana INT 84. Kita klik enter lagi, 122. Ada jam ke alamat yang label A, 122. A nilainya adalah 100. Jadi di sini hanya itu sama dengan 100. JMP spasi 100. Enter. 124. 124 move CX, D. Kita klik enter lagi, 127. Hal yang sama kalau tadi SI source index, sekarang dia ada DI atau data index. Fungsinya sama untuk menyimpan nilai string pada akumulator low yang awalnya dia disimpan pada DI. Langsung saja di sini move AL, DI. Klik enter, 129. Kita cetak lagi karakternya dengan cara INT 84. INT spasi 84. Kita klik enter. 12B. Kita increment lagi atau melakukan penambahan pada 1 bit pada data index. NC spasi DI. Kita klik enter. Di sini ada 12C. Loop ke alamat E. Alamat E-nya adalah 127. Dia loop spasi 127. Klik enter. 12E di sini. Oke, 12E adalah move file, 0D. Kita tulis dulu. Move file, kita klik enter lagi. 130. Proses pencetakan karakter ASCII lagi. INT spasi 84. Klik enter. 132. Lompat ke alamat A yang paling awal. A sama dengan 100. Jadi JMP spasi 100. Enter. Dan yang terakhir adalah pada alamat 134.
INT 85 atau untuk mengakhiri suatu program. Kita ketikkan lagi INT spasi 5. Kita klik enter. Nah, karena di sini tadi ada beberapa alamat yang belum terisi. Contohnya seperti yang ini, yang B. Karena yang B ini dia belum terisi alamatnya, ini yang JEW. Dan juga JEC dia juga belum terisi, yang ini sama yang ini. Sehingga bisa kita lakukan untuk pengembalian nilai alamat awal lagi dengan cara kita ketik assemble atau A. Kita klik enter dulu nih sampai dia muncul tanda bintang. Kemudian kita klik assemble lagi. Kita tuju alamatnya yang ingin diubah. Misalkan di sini JEC. Dia alamatnya 110. Berarti kita ketikkan A110. A110. Kita klik enter. Kita ubah di sini. JE spasi. Nilai C yang didapat tadi adalah 124. Jadi langsung saja JE 124. Kita klik enter. Nah, ini biarkan. Karena 112 kan udah bener, nggak usah diubah lagi. Kita ubah yang nilai B sama kayak tadi A10C. Kita klik enter. Kita ubah JE spasi nilai B-nya adalah 114. Kita klik enter. Ya, setelah semuanya udah selesai, kita lanjut ke prosedur yang kedua. Di sini setelah selesai isi alamat, memori 200 harus diisi dengan data string ini, Universitas Gunadarma. Caranya adalah kita mengetikkan E200, kemudian datanya apa? Nah, jadi kita langsung isi di sini. Untuk alamat ke-200, E200, ketik caps lock di sini paling ujung kiri. Universitas spasi Gunadarma. Kita klik enter dulu di sini. Oke. Sampai dia muncul bintang. Kemudian yang kedua kita isi data pada alamat ke-300 dengan nilai string mikroprosesor. Ketik. Nah, setelah selesai semua kita enter lagi nih. Nah, baru kita eksekusi dengan alamat yang telah didefinisikan di awal tadi. Caranya adalah kita ketik G atau dia berinisial Go sama dengan nilai alamat awalnya sama dengan 100. Nah, kita klik enter. Kita ketik G sama dengan 100 untuk mengeksekusi suatu program. 100 adalah alamat yang kita definisikan di awal. Kita klik enter. Nah, tadi kita suruh di modul itu disuruh untuk menekan tombol A dan tombol B. Jadi langsung saja kita coba, kita akan klik tombol A. Nah, dia akan muncul Universitas Gunadarma. Selanjutnya kita tekan tombol B. Nah, akan muncul mikroprosesor sesuai dengan data yang diisi tadi pada alamat ke-200 dan juga 300. Dari sini terjadi perbandingan di sini atau compare atau komparasi, yaitu akumulator low. Akumulator low ini dia akan menyimpan nilai yang diinputkan dari keyboard. Misalkan kita menginputkan nilai A atau menekan huruf A, yang dimana A kecil sama dengan 61. Jadi ketika kita menekan huruf A, otomatis dia kan nilainya 61. Di compare nih, dibandingkan apakah nilai AL-nya 61. Ketika kita menekan 61, berarti dia berlaku nih, terpenuhi syaratnya, sehingga dia akan lompat ke label B, di mana B nilainya 114. Dia akan lompat ke sini. Berarti ini program untuk penekanan huruf A. Nah, di sini untuk AL-nya sendiri, AL itu dia akumulator low, di mana sebelum mencetak suatu karakter ASCII di LCD,
nilai data dari register yang lain harus disimpan di yang namanya AL atau akumulator low seperti itu. Nah, SI sendiri di sini tadi kan dia hasil penyimpanan nilai string dari si source index yaitu Universitas Gunadarma. Kurung siku kenapa? Karena dia nilainya string. Dipindah dulu ke AL. Gitu. Nah, setelah itu kita print karakter ASCII-nya dengan INT84. Perintah seperti biasa. Oh iya, sebelumnya ini tadi kan ada CX nih, CX 15. 15 itu dia jumlah karakter dari datanya yang akan kita print. 15 itu heksa. Kalau kita ubah ke desimal, jadi tinggal 1 dikali 16 pangkat 1 ditambahkan 5 dikali 16 pangkat 0. Jadi hasilnya adalah 16 ditambahkan 5 sama dengan 21. Jadi Universitas Gunadarma kan dia ada 21 karakter termasuk spasinya. Nah, jadi kita harus mendefinisikan dulu nih di variabel yang namanya counter register atau CX gitu. Karakternya jumlahnya 21. Jadi di sini heksanya 15. Tuh, terus kita simpan di AL. Setelah itu kita cetak dengan 84. Nah, maka dia akan tercetak dengan huruf yang pertama yaitu U seperti itu. Nah, kalau kita ingin melanjutkan pencetakannya misalkan U kemudian N, I, F, V gitu kan terus spasi Gunadarma. Nah, harus ada perintah yang namanya INCSI atau increment dari source indexnya, increment dari sumber datanya gitu. Jadi dia akan melakukan penambahan terus dari U ke N, ke I, ke V dan sebagainya. Nah, selanjutnya setelah melakukan pencetakan Universitas Gunadarma, dia akan lanjut lagi ke loop D di sini. Jadi dia akan ngulang terus sampai selesai karakternya tercetak semua gitu. Kan setelah penambahan dia akan balik lagi nih ke sini looping. Nah gitu, jadi pas dia looping, mencetak lagi, penambahan lagi, terus looping lagi seperti itu. Nah baru setelah itu turun lagi nih ke sini, move AL, 0D. Nah move AL, 0D sendiri, ini dia untuk delay antara karakter satu dengan karakter yang lainnya. Dari U ke N itu kan dia munculnya nggak secara langsung, jadi ada jedanya. Nah jedanya itu dia delaynya pakai yang namanya AL ini. Itu baru setelah dicetak lagi, dia akan balik ke alamat 100 yaitu alamat awal gitu. Nah di alamat awal ternyata kita disuruh untuk menekan huruf B, berarti yang 61 nggak berlaku kan, dia berlaku yang ke 62 yang ini. Nah ketika dikomparasi ternyata nilainya 62, berarti kan dia menekan huruf B, dia akan lompat ke label C, di mana label C itu dia alamatnya adalah 124. Jadi yang mulai dari sini itu dia sama dengan program B mulai dari sini. Oke. Nah di program B sini sama seperti yang A, ada pendefinisian dari counter register atau jumlah karakter yang akan dicetak. D itu dia 13 untuk mencetak karakter mikroprosesor yaitu yang jumlahnya ada 13 ya kan. Nah sama kayak tadi kita pindahkan lagi nih. Karena dia disimpannya di DI atau data index, kita pindahkan ke yang namanya akumulator low atau AL. Kita cetak lagi dengan INT84. Kita lakukan penambahan lagi dengan increment DI, kita tambah 1. Terus diulang lagi sampai dia mencetak semuanya. Dengan delay sekian, berarti sama antara microprocessor dengan Universitas Gunadarma. Itu delaynya sama, 0D, sama kayak gini. Setelah selesai baru dicetak, kemudian lompat lagi ke A. Dan program akan selesai seperti itu. Berikutnya adalah pada modul ketiga, yaitu kita akan mempelajari mengenai status lab port pada BGC 8088. Di sini tertulis bahwa status lab port itu dia nilainya dari FF70 sampai dengan FF7F. Jadi kisaran nilainya itu alamatnya sekian. Nah, sebelum kita melakukan percobaan di sini, kita harus melihat dulu pada halaman 20. Nah, di sini terhadap skema yang kita lihat di sini, bisa kita lihat ada 4 bagian. Yang pertama D4, D7, kemudian D0 sampai D3. Yang D4, D7 kita tidak perlu memperhatikan karena dia bernilai don't care. Bisa 0, bisa 1. Jadi tidak pasti nilainya. Nah, sedangkan untuk yang D0, D3 harus kita isi nilainya dengan cara konfigurasi active low. Jadi misalkan kita mau menyalakan speaker, berarti yang bernilai 0 itu harus speakernya, sisanya 1 itu.
Tuh, kalau misalkan kita mau menghidupkan insert misalkan, berarti sisanya 1, insertnya 0. Gitu. Misalkan kita mau menghidupkan insert, print, dan juga speaker, tiga-tiganya langsung juga bisa. 0, 0, 0, 1. Kemudian untuk mendefinisikan nilai di sintaks programnya harus kita jadikan ke heksadesimal. 0001 adalah 1, seperti itu. Nah, berikutnya kita lakukan percobaan pada modul ketiga ini. Setelah kita ketahui tadi alamat yang sudah kita pelajari sebelumnya. Jadi kalau status report dia harus menggunakan alamat dari FF70 sampai FF7F. Nah, di sini ada tambahan huruf yaitu huruf O, bukan 0 ya. Langsung saja misalkan kita di sini ingin menyalakan caps-nya. Nah, perintahnya adalah kita bebas nih milih dari FF70 sampai FF7F. Misalkan kita milih FF73. Nah, komanya itu nilai X-nya itu bebas. Jadi sesuai yang kita inginkan di sini. Misalkan ini caps. Berarti kita lihat tadi yang di sebaliknya tadi. Kita masukkan dulu di sini F73. Dengan cara tanpa assemble lagi, jadi langsung saja O FF73, nah kita lihat misalkan dia nilai caps, berarti yang kita nyalakan adalah caps. Oke, ada speaker, ada print, ada insert, ada caps. Karena yang harus dinyalakan adalah caps, berarti dia bernilai 0 di sini. Sisanya 1. Kita jadikan heksadesimal. Berarti O F F 7 3, E. Kita coba sekarang. O F F 73, E. Kita enter. Perhatikan yang di sini. Ya. Yang hijau ini dia caps, kemudian ada insert, kemudian yang sini itu print, dan yang menyala terus ini dia power, indikator power. Nah, di sini kita berhasil menyalakan LED dari caps-nya. Selanjutnya kita disuruh untuk menyalakan nilai insert-nya. Sama kayak tadi. Jadi 0, sisanya 1. Nah, di sini kita jadikan ke heksadesimal. 1 tambah 4 tambah 8, berarti 13. Heksa dari 13 adalah D. Jadi O FF 73, D. Kita coba di sini lihat. Nah, dia akan menyala insertnya di sini. Selanjutnya disuruh untuk menyalakan print. Berarti 0, 1, 1, 1. 11 berarti heksadesimalnya. O F F 7 3, B. Kita coba sekarang. F 73, B. Kita lihat lagi. Nah, akan nyala yang namanya LED print di sini. Yang terakhir adalah menyalakan LED caps dan juga insert. Berarti yang bernilai 0 caps dan juga insert, sisanya 1. Bernilai 12. Berarti O F F 7 3, C. Kita coba sekarang. FF 73, C. Ya, maka akan nyala di sini LED caps dan juga LED insertnya. Nah, kemudian untuk yang nomor 2, nah di sini kita akan menggabungkan antara perintah program tadi yang udah dijelaskan di pertama dengan sintaks yang biasanya kita gunakan, yaitu seperti move, kemudian ada loop di sini, ada int juga. Langsung saja di sini ada perintah move dx, alamat status port seperti tadi. Jadi bisanya cuma FF70 sampai FF7F. Kita ambil misalkan FF7
3 sama kayak tadi. Nah, bedanya adalah kalau pada program ini kita tidak perlu menambahkan huruf O di depannya. Jadi langsung saja FF73 atau FF74 dan sebagainya. Langsung saja di sini kita tulis. Seperti biasa harus kita assemble terlebih dahulu. A 100 misalkan. Nah, kemudian kita ketik sintaksnya yaitu move spasi dx, alamatnya FF73. Kita enter di sini. Ya. Kita tulis lagi seperti tadi, 103. Di sini 100, ini 103. Yang CS-nya dia bernilai 100 semua. Nah, selanjutnya kita ketikkan di sini move cx, f. Move spasi cx, f. Kita enter. Muncul 106. Kita tulis lagi di sini 106. Pada label ke D yaitu push cx. Artinya nilai F-nya ini yang sudah dipindahkan ke counter register akan dimasukkan ke sistem stack dengan cara push cx seperti itu. Kita ketikkan lagi push spasi cx, kita enter 107. Move AL, data untuk print. Seperti yang kita ketahui tadi, data untuk print di sini adalah 73, B. Berarti kita cukup menuliskan di sini data untuk print adalah nilai B, seperti itu. Jadi kita ketikkan langsung move AL, B. Kita enter, didapatkan 109. Nah, di sini ada perintah out dx, l. Dx itu dia data register. Setiap ada x-nya itu namanya register dan dia disimpan di dalam suatu data di sini. Yang fungsinya dia untuk menyimpan suatu memori secara sementara pada akumulator low di sini. Sedangkan akumulator low di sini dia nilainya adalah data untuk print. Nah, perintah dari out ini dia untuk mencetak suatu aksi sehingga dia dapat menampilkan atau menyalakan LED pada BGC 8088 seperti itu. Jadi kalau kita ingin menampilkan aksi pada BGC 8088 harus dengan perintah out seperti itu. Kemudian setelah move AL, B kita ketik ini out dx, l. Kita klik enter 10A. Terdapat move cx, 7ff. Nilai ini berfungsi sebagai delay. Kita ketikkan dulu move cx, 7fff. Kita enter. Selanjutnya 10D pada label A di sini terdapat loop, di mana loopnya dia akan menunjukkan alamat tersendiri yaitu loop A. Berarti A-nya bernilai 10D. Loop spasi 10D. Klik enter. Didapatkan 10F. Selanjutnya terdapat move AL, data untuk insert. Kita lihat lagi di halaman sebelumnya. Data untuk insert di sini tadi dia bernilai 0, 1, 1, 1. Nah, sehingga dapat ditulis 0FF 7, 3, 13 yang berarti dia D. Berarti dia di sini nilainya D. Move L, D. Kita enter. Didapatkan 111. Out dx, L sama seperti tadi. Ini akan melakukan aksi lagi dengan cara menampilkan atau menyalakan LED dari data untuk insert. Jadi LED insertnya akan nyala dengan perintah out dx, L seperti itu.
Kita klik enter, didapatkan 112. Terdapat delay lagi pada alamat ke 112 move cx, 7fff. Kita klik enter, 115 label B, dan dia dapatkan perintah loop ke alamat itu sendiri, yaitu B sama dengan 115 loop 115. Kita klik enter lagi, 117. Selanjutnya data untuk caps. Kita lihat di sini untuk caps bernilai E, sehingga tinggal kita tulis saja di sini capsnya sama dengan E. Berarti move AL, E. Kita klik enter, didapatkan 119. Di sini kita lakukan perintah lagi untuk menyalakan LED-nya, outDX, AL. Kita klik enter. Selanjutnya 11A. Delay lagi di sini, move cx, 7fff. D kita tulis lagi, lompat ke alamat itu sendiri, yaitu C sama dengan 11D. Kita klik enter lagi, 11F. Setelah tadi kita simpan cx-nya di stack, kemudian kita keluarkan di pop cx untuk mengakhiri suatu program. Sehingga proses pencacahan akan berhenti di sini. Selanjutnya pada alamat 120 di sini akan terjadi looping ke alamat D. Itu kita lakukan counter lagi dengan nilai yang baru di sini. Berarti loop spasi pada label D terdapat 106. Kita klik enter. Selanjutnya pada alamat ke 122 yang terakhir, yaitu interrupt 85 untuk mengakhiri suatu program. Nah, kita klik enter dulu sampai dia muncul suatu bintang. Ya. Setelah itu kita akan melakukan suatu eksekusi program dengan cara ketik G sama dengan alamat yang kita definisikan di awal, itu 100. Nah, kita lihat dulu di sini terdapat tabel output program saat dijalankan. Dan di sini ada suatu statement berulang sebanyak berapa kali. Jadi nanti kita lihat LED pada print, insert, dan juga caps lock. Dia akan berjalan entah dari print ke caps ataupun dari caps ke print sebanyak berapa kali itu jalannya. Nah, sekarang akan kita perhatikan outputnya seperti apa. Setelah kita melakukan eksekusi G sama dengan 100, perhatikan yang LED ini dia akan berjalan dari mana, dari kanan ke kiri atau dari kiri ke kanan. Silahkan perhatikan dia berapa kali berjalannya. Ya, selesai. Jadi tinggal kita tulis di sini. Silahkan kalian isi sendiri berapa kali tadi. Ya. Jadi sekian penjelasan dari saya.